Ibadil kiram rahimakumullah, mari sama-sama sebelum kajian kita mulai kita bertawasul terlebih dahulu, kita baca sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam ini mendapat berkenan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah ya Allah bi najra minal aini Syakima ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahu suduri ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah al-fatihah ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala hadrati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha khususan sunnatullah ila rijal gaib kampung Poncol Depok usul Mawuri ala silsilatin sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan buka kitab lanjutannya sampai di halaman berapa? Halaman 3. Halaman 3 baris kedua ya. Halaman 3 baris kedua dari atas. Coba lihat. Akur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali la yazallul mu'minu bi ziyadatin fi dinihi malam yakulil harama wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala ya Ali man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu ana minal ladzina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi Jalla Jalaluhu wa Azamatuhu yang dengan kebesaran dan kemuliaannya dan kudrah dan iradahnya kita bisa berkumpul di tempat ini, di majlis ini dalam rangka bersilaturahmi, bertakarrub. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam ini
mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran yang mulia Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segera para ustadz, para kiai, para alim ulama, khusus dan ustadz hari mulia. Kemudian juga ada Ustadz Yusa, terlebih khusus kita punya guru Ustadz Kiai Muhtasar Zidan, yang dengan wasilah beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu masih semangat, Bu? Semangat ya? Iya, saya tadi baru sampai rumah jam 7, mandi sebentar, minum teh, berangkat lagi ke sini. Kenapa? Karena syarat menuntut ilmu itu mesti semangat, Bu. Di awal-awal pertemuan kita sudah sekupas bagaimana syarat menuntut ilmu itu mesti semangat, yaitu himmatul aliyah. Melanjutkan kajian kitab kita pada kesempatan malam ini, kita sampai kepada wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali, di mana Rasul berpesan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi. Tidaklah berhenti terus menerus seorang mukmin di dalam agamanya akan ada peningkatan ziyadatin, peningkatan kualitas ibadah di dalam agamanya. Itu akan terjadi malam yakulil haram, selama dia tidak makan makanan yang haram. Artinya jangan pernah mengharapkan buat seorang mukmin pengen rajin sholat, pengen rajin ngaji, pengen dekat sama ulama, tapi makanan-makanannya yang haram. Jangan diharapkan, saudara. Kenapa? Karena setiap makanan yang masuk ke tubuh kita itu akan membuat yang pertama jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan membuat malas ibadah. Yang ketiga akan menjadi isyarat setan untuk setan terus membisikkan agar supaya kita tidak taat kepada Allah. Jadi hati-hati. Kita pengen sholat kita rajin, kita pengen sholat kita kualitasnya bertambah, kita pengen ngaji rajin, tapi kau bawaannya males kan gitu, Bu ya. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi, sudah tercampur darah kita, daging kita dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Nah, jadi mulai sekarang ayo selektif. Pilih makanan-makanan yang haram, jauhin. Makanan yang halal, ayo kita makan sekarang. Ya. Jadi siapapun, semua pasti ingin mengalami yang namanya bertambah daripada kualitas ibadah kita, insya Allah. Nah kemudian yang kedua, saudara, waman faraqal ulama, kata Rasul kepada Imam Ali. Waman faraqal ulama, dan barang siapa yang memisahkan dirinya dengan ulama, saudara, dengan para kiai, para habaib, maka qalbuhu, maka dia punya hati akan mati. Kenapa? Karena ulama ini adalah ahli warisnya para nabi. Kita bisa mengenal Allah karena ulama. Kita bisa mengenal Rasul karena ulama. Kita bisa mengenal halal karena ulama. Kita bisa mengenal haram karena ulama. Kalau seandainya kita memisahkan diri kita menjauhi diri kita dari para alim ulama, maka sudah dapat dipastikan wa amiya an taatillah, dia buta daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Nah, makanya mumpung ada majelis taklim, mumpung ada majelis taklim, mumpung masih ada majelis zikir,
mumpung masih banyak kiai, mumpung masih banyak alim ulama, para ustadz kiai kita, maka jangan pernah kita memisahkan diri kita daripada orang-orang alim, saudara. Karena bagaimanapun juga, karena mereka lah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena guru-guru kita, laulal murabi ma'arafu rabbi, kalau bukan karena guru-guru mustahil aku mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil aku mengenal Tuhanku, subhanallah, ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita untuk terus bersama para alim ulama kita. Insya Allah. Saya mau tanya sama ibu di sini, Bu. Pernah duduk ngeriung bareng Rasul? Saya tanya, pernah? Bu, pengen gak kira-kira? Pengen gak duduk bareng Rasul? Pengen gak ngeriung bareng Rasul? Pengen, saudara. Sedangkan kurun waktu kita jauh dengan Rasul. Tapi kita duduk bersama ulama, duduk bersama kiai, seakan-akan kita duduk bersama Rasulullah SAW. Rasul sudah mengatakan dalam kitab Al-Qur'an, "Man jalasa aliman, fakana ma jalasani." Barang siapa yang duduk bersama orang alim, duduk bersama ulama, fakana ma jalasani, seakan-akan dia duduk denganku. Subhanallah. Ya. Kita belum pernah bersalaman dengan Rasul, tapi dengan bersalaman dengan para ulama, seakan-akan kita bersalaman dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu hebatnya pahala yang Allah berikan kalau kita duduk bersama alim ulama, saudara. Nah, baik, kita lanjutkan, saudara. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasul, man qara'al Qur'an, barang siapa yang suka baca Quran. Bu, suka baca Quran. Udah khatam malam Ramadan. Ya, yang penting kita baca, jangan sampai polos, Bu, ya. Jangan sampai polos, yang penting ada di hati kita, di kalbu kita, rumah-rumah kita diisi dengan bacaan-bacaan Quran. Kalau rumah kita diisi dengan bacaan Quran, maka insya Allah energinya akan positif. Kalau kalbu kita, hati kita senantiasa diisi dengan Al-Quran, maka hati kita akan memancar energi-energi yang positif. Tapi sebaliknya, ada orang aneh. Ada orang aneh, Bu. Siapa orang aneh ini? Saya juga bingung nih orang aneh ini. Dia suka baca Quran, saudara. Tapi walam yuhilla halalah. Dia tidak menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan. Artinya apa? Dia tidak mau melaksanakan apa yang Al-Quran perintahkan. Kalau Al-Quran memerintahkan sholat, ya kamu sholat. Kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk haji, padahal dia mampu, dia nggak mau pergi haji. Kalau Al-Quran memerintahkan dia sedekah, walhal dia mampu, dia nggak mau sedekah. Lantas ada lagi kata Nabi, walam yuharrim haramahu. Dia juga nggak mengharamkan apa yang diharamkan oleh agama. Artinya apa? Dia tidak mau menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama. Maksiat dilancarkan, kemunkaran dikerjakan. Maka Nabi katakan, orang itu suka baca Quran, melakukan yang haram. Nabi katakan, apa kata Nabi? Karena minal lazina nabazu kitaballah wa ra'a juhurihim. Maka orang tersebut, kata Nabi, dia adalah orang-orang yang suka membuang Quran dan membelakangi kitab Allah wa ra'a juhurihim, dengan punggung-punggung mereka. Artinya apa? Al-Quran tidak dimaknai, Al-Quran tidak diresapi, Al-Quran hanya menjadi penghiasan rumah, cuman buat nakut-nakutin kuntilanak. Makanya kalau pengen bisa baca Quran, tanya ahlinya, Bu. Datang ke Kimotasas, ajarin baca Fatihah, ajarin baca ayat kursi, ajarin sama beliau. Nah, jadi
kalau kita belajar Quran, belajar ilmu agama, harus ada gurunya. Jangan kita pengen belajar ilmu agama, nggak ada gurunya, khawatir nanti disesatkan oleh setan. Nauzubillah nih. Ya, nah, jadi kesimpulannya nih, malam ini pertemuan kita yang singkat, bagaimana memaknai daripada perkumpulan kita ini. Artinya apa? Orang yang suka dekat ulama, maka insya Allah hidupnya akan berkah. Dan jangan sekali-kali kita memisahkan dari guru-guru kita. Sebab ulama itulah yang menunjukkan kita mana halal, mana haram. Kita jangan coba-coba, oh anak pengen ngaji, ikutin hadis sama sunnah aja. Kita ini butuh perantara, butuh ulama yang menunjukkan bahwa itu adalah hak. Jadi, mumpung masih ada kiai, ayo mari sama-sama kita ngaji hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, kalau kita baca Quran harus dengan ilmu, resapi maknanya, kaji tafsirnya. Ustaz, baca Quran kan ibadah, betul. Baca Quran ibadah. Baca Quran itu bernilai kebaikan, tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bagusnya jika kita di samping membaca, kita belajar tafsirnya, kita belajar gramatika bahasa Arabnya, agar supaya apa? Agar supaya bisa meresapi kandungan maknanya, bisa meresapi daripada apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Insya Allah, jangan sampai kita suka baca Quran tapi melaksanakan apa yang Allah larang. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kajian ini memberi keberkahan buat kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih ucapkan kepada guru kita Tuan Iskandar yang telah memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan singkat, padat, yang berbobot, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kita baca Fatihah.